Untuk materi minggu ke-14 ya. Minggu 14 ini melanjutkan gitu ya, melanjutkan tentang graph. Jadi kelanjutan dari graph yang akan kita bahas adalah lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, dan lintasan terpendek. Oke, dari lintasan dan sirkuit Euler ya, kita masih bahas tentang graph ya. Lintasan dan sirkuit Euler. Nah, kalau diperhatikan ya, Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graph tepat satu kali. Dan jika lintasan tersebut kembali ke simbol asal atau dia membentuk lintasan tertutup atau sirkuit istilahnya ya, maka lintasan tersebut disebut atau dinamakan sirkuit Euler. Ya. Nah, dari contoh ini misalkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Kalau Anda lihat A sama B, dia adalah lintasan Euler gitu ya. Melalui masing-masing sisi dalam graph tetap satu kali ya. 1, 2, 3, 4 ya. Terus sisinya ini bisa tepat satu kali gitu ya. 1 ya, 2, 3, 4, habis 4 1 terus balik ke 3. Kemudian kalau B ya ikut aja ya, 3, 4. Ini juga begitu, dia adalah lintasan Euler gitu ya, sehingga melalui masing-masing sisi dalam graph tepat satu kali. Kemudian yang sirkuit ya, sirkuit berarti harus balik ke tempat atau simbol asal ya, itu dari C sama D gitu ya. Ini kalau dilihat ya 45 ya, ini dia akan balik ke tempat asal atau titik nomor 1. Ini adalah C, kemudian D juga begitu ya. Nah, dari D ini nanti akan balik lagi ke titik semula. Kemudian ada E sama F, dia tidak balik, dia tidak kembali lagi ke titik semula ataupun tidak disebut dengan lintasan Euler. Kenapa? Karena dia butuh dua kali gitu ya. Maka tadi lintasan sama sirkuit ya. Kalau Euler sirkuit itu dia tertutup sirkuit ya. Kemudian ada graph yang mempunyai sirkuit Euler disebut graph Euler, Eulerian graph. Graph yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graph semi Euler. Selanjutnya ya, ini gambarannya tadi dari titik-titik yang ada ya, ada B, C, D, E, F gitu ya. Bahwasanya lintasan Euler tadi A, kalau Anda lihat ini sudah dikasih tanda panah gitu ya. Dari lintasan Euler pada graf A, D3 1 2 3 4 dan 1. Itu lintasan semua ikut lihat apa lewatnya satu kali ya dalam satu sisi. Kemudian pada graf B ya, itu juga begitu ya, nanti dibuat 1 dari 1 ke 2 4 6 2 3 6 5 1 dan 3. Ini lewat sisinya satu-satu. Kemudian sirkuit Euler pada graf C ya, di sini sirkuit berarti dia harus balik ke titik semula ya. Dari 1 2 3 4, dari 4 ini 7 3 5 7 6
5 2 gitu ya, plus 2 ke 6 1. Wah, ini dia balik lagi dari titik semula. Kemudian yang D ya, kalau dilihat ini juga sirkuit gitu ya, maka dari A terus sampai balik lagi ke titik A semula gitu ya. Kemudian graf E, selama graf E ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, kemudian F mempunyai lintasan Euler. Nah, kalau F itu masih punya lah. Kalau E nggak punya. Kalau F masih ada lintasannya dari A, C, D, A, B, E, D, B gitu ya. Jadi dilewati sekali-sekali gitu ya. Kemudian yang tadi disebut dengan graf semi Euler ya. Kalau C sama D, D itu udah jelas ya graf Euler. Kalau A sama B sama F itu disebut dengan semi Euler. Nah, kenapa tadi? Karena mempunyai lintasan Euler ya, ada lintasan Eulernya, dilewati sisinya satu kali. Sedangkan yang E dia bukan graf semi Euler maupun graf Euler gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada teorema 1. Graf tidak berarah G adalah graf Euler. Nah, dia memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap. Nah, ya kalau dilihat dari gambar yang tadi ya, ini masih sama gitu. Hanya graf C dan graf T yang semua simpulnya berderajat ya, sehingga graf C sama D memiliki sirkuit Euler. Ini disebut graf Euler gitu ya, berderajat. Masih ingat berderajat ada nggak ya kemarin? Nah, ini berderajat ya. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di dalam kurung V menyatakan derajat simpul di samping pada D1 sama dengan D4 gitu ya. Derajatnya ada 2 gitu ya. Sisinya persisian itu ada 2. Kemudian D2 sama D3 ya. Derajatnya 3 gitu ya. Ini yang disebut dengan derajat. Sisinya ada berapa gitu ya. Oke, balik. Kemudian teorema 2, graf tidak berarah ya, sama ini masih graf tidak berarah, memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya, kalau yang tadi syaratnya ada derajat. Nah, punya derajat, derajatnya genap. Terhubung dengan derajat genap. Nah, sekarang istilahnya 12 simpul derajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Bahwasanya kalau dilihat dari contoh yang tadi, graf A, B, dan F memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Single ya. Jadi sisinya ada 3, ada ganjil. Sehingga ketiganya memiliki lintasan Euler ya. Jadi dibentuk dengan lingkaran putus-putus ya. Dari titik 3 sisinya ada 3, 1 juga begitu, 3. Di satu ini juga begitu ya, 3, 5 itu juga 3. Nah, ini juga 3, ini juga 3, ada 3 derajat ya.
tiga sisi ya. Ketiganya memiliki lintasan Euler. Nah, kemudian perhatikan bahwa sirkuit Euler yang juga adalah lintasan Euler. Oleh karena itu graf C sama D ya, sama D juga mengandung lintasan Euler ya. Nah, persoalan jembatan Königsberg ya tidak mempunyai sirkuit Euler. Nah, kalau dilihat ya, karena derajat setiap simpul tidak genap, 3 semua ya. Kalau dilihat D ini 3, B ini juga 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ganjil ya. C ini 3 gitu ya. Setiap simpul tidak genap. Teorema 3, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama gitu ya. Nah, masuk sama keluarnya sama ya, dilihat derajatnya gitu ya. Untuk yang A yang punya memiliki sirkuit Euler. Kemudian B, G memiliki lintasan Euler di sirkuit lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Itu enggak sama, kalau tadi kan sama ya, masuk sama dengan derajat keluar. Sekarang ada perbedaan yang B yang memiliki lintasan Euler. Maka kalau dilihat dari gambar gitu ya, gambar berarah Euler yang A, ada A, G, C, B, ke G, ke E ya, ke D, ke F, ke A. Ini kemudian berarah semi Euler yang B dari D, A, B, C dan D. D terus B lagi gitu ya. Graf berarah bukan Euler maupun semi Euler yang C gitu ya. Cuma satu lintasan aja gitu ya. Nah, kemudian ini ada latihan, manakah di antara graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun. Nah, jadi maksudnya sama ya, satu kali ya lintasan sisinya ya, melewati sisi satu kali saja gitu ya. Kemudian lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, simpulnya dilewati sekali ya. Jika lintasan itu kembali ke simpul asal disebut dengan sirkuit ya tertutup, maka sirkuit tersebut dinamakan sirkuit Hamilton. Nah, contoh yang A ini 3, 2, 1, 4 ya, untuk lintasan. Kemudian B ini 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ini sirkuit tertutup gitu ya. Kemudian yang C bukan ya. Jadi dia akan lewat dua kali titik 4-nya ya, simpul 4-nya. Oke. Simpulnya dilewati sekali untuk Hamilton ya. Kalau sirkuit dia tepat satu kali kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Jadi semuanya boleh semuanya lewati sekali kecuali yang simpul asal. Jadi baru balik lagi ke awal ya, gak apa-apa kalau dia titik awalnya dilewati lagi, gak apa-apa karena dilewatin maksud sebagai penutup gitu ya. Kemudian graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton gitu ya. Oke, sama aja gitu ya istilah-istilahnya. Kemudian nanti juga ada lintasan terpendek gitu ya. Kalau
persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi ya. Misalkan dari simbol asal titik 1 gitu ya, simbol tujuan atau 1 ke 3, maka lintasan terpendeknya mana? 1,3. Ini ada bobotnya gitu ya. Ada jaraknya. 1 ke 3 dia pilih 10 gitu ya dari jaraknya, bobotnya. Yang paling kecil, jarak paling pendek 10. Oke. Kemudian jarak terpendek misalkan 1 ke 4. Nah, 1 ke 4 maka dilihat juga dari 1 ke 3 ke 4 dia akan ditulis berapa? 25 ya. Berbeda kalau 1 ke 4 Anda lewat sini. 1 ke tengah ini udah 40 gitu ya. 40 dan seterusnya, ini udah ini apa? Lebih angkanya. 1 ke 2 ya. Kalau langsung ini 50 gitu ya. Tetapi ini ada aja 1 ke 3 dulu, ke 4 dulu ya. 4 ke 2 maka dia 45. Kemudian 1 ke 5. 1 ke 5 ini langsung ya, langsung aja dari lewat atas ini ya. Dia jaraknya 45. Dan kalau 1 ke 6 dia nggak ada. Kenapa? Karena dia arahnya dari 6 itu ke 4, bukan 4 ke 6 gitu ya. Berbalik arah. Itu untuk lintasan pendek. Oke, ini nanti ada beberapa persoalan ya, misalkan persoalan pedagang keliling. Diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang. Jika pedagang tersebut berangkat dari kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Kemudian bisa menentukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Kemudian tukang pos ya, ada persoalan juga ya, tukang pos Cina. Tukang pos Cina mengantar surat ke alamat sepanjang jalan suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati tiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan gitu ya. Nah, itu juga sama untuk gambar graf jaringan komputer. Kemudian ini ada gambar untuk contoh graf yang memiliki lintasan Hamilton. Nah, ini ada gambar A dari 3, 2, 1 ke 4 ya, lewat simpulnya sekali gitu ya. Kemudian memiliki sirkuit Hamilton ada 1, 2, 3, 4, 1. Nah, balik lagi ke titik simpul awal gitu ya. C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Dari yang C ya, berarti kenapa? Karena 4-nya lewat 2 kali ya. Kemudian ada dodecahedron Hamilton. Nah, ini bangunannya lebih kompleks gitu ya. Kemudian contoh lagi ada B, graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Nah, ini contoh juga ya. Teorem 4, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N. Nah, N ini lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N dibagi 2, yaitu ada dV derajat tadi ya, lebih besar sama dengan N dibagi 2 untuk setiap simpul V di G. Ini ekuivalen dengan jika pada gambar sederhana G dengan N lebih besar sama dengan 3 buah simpul, derajat setiap simpul paling sedikit N bagi 2, yaitu dV lebih besar sama dengan N bagi 2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Nah, ini contoh gambarannya ya. Pada G1 N nya ada 4. Setiap simpul 4 memiliki dV nya 1. Nah, derajatnya 1 ya. Maka ini dia bukan graf Hamilton. Bentar ya. Oke, kita lanjut.
Suara saya masih masuk? Halo? Masih ya? Oke. Lanjut pada ada G1, G2, G3 gitu ya. Dimana G1 ini N-nya simpulnya ya, maksudnya 4. Dan tapi 4 simpul 4 ya, simpul 4 ini ya memiliki dV atau derajatnya 1. Maka dia bukan graf Hamilton gitu ya. Dan ada G2. Nah, di sini G2 N-nya sama 4-nya, tetapi simpul memiliki dV atau derajat tadi ya lebih besar sama dengan 2. Jadi setiap simpul-simpulnya dia memiliki minimal 2 gitu ya. 2 atau lebih, maka dia disebut dengan graf Hamilton gitu ya. Oke. Dn dibagi 2, 4 tadi 4 dibagi 2 gitu ya maksudnya ya. 4 dibagi 2. Jadi 2 gitu ya. Atau lebih besar sama dengan N per 2. 4 dibagi 2 berarti 2, lebih besar sama dengan 2, maka dia disebut dengan graf Hamilton. Lanjut, cara 4 adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton, mengandung sirkuit Hamilton. Namun terdapat graf yang tidak memiliki simpulnya memiliki derajat ya paling sedikit N per 2, namun memiliki sirkuit Hamilton. Nah, jadi pengecualian ya seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini N-nya ada 6 ya, tetapi tidak setiap simpul V memiliki D atau derajatnya lebih besar sama dengan 3 karena 6 bagi 2 ya. 3 di mana simpul 5 dan simpul 6 dia memiliki derajat 2. Namun graf ini merupakan graf Hamilton. Teorema 5, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema 6, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar daripada 3, ini terdapat N-1 faktorial bagi 2. Ini buah ini adalah sirkuit Hamilton. Teorema 7, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar sama dengan 3 dan N ganjil ya, terdapat N kurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika N gelap dan N lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contohnya ya 9 anggota sebuah klub. Ini gambarannya ada 9 gitu ya. Dan simpul gitu ya. Bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sedemikian hingga setiap anggota punya tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Ya. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Maka jawabannya jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 4 ya, dimana N-nya adalah 9 simpulnya gitu ya. Nah, maka ini contoh graf yang merepresentasikan tadi soal dalam hal tempat duduk gitu ya. Nah, N-1 faktorial dibagi 2. Teorema 6. Lanjut, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Nah, kemudian mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Ini ada gambar A sama B. A di sini graf Hamilton sekaligus graf Euler, tetapi yang di B ini graf Hamilton sekaligus graf semi Euler ya, dimana kalau simpulnya kelihatan ya titik 6-nya atau simpul 6-nya nggak ada di B. Nah, ini ada contoh latihan. Nah, nanti bisa dicoba ya. Bahwasanya ini juga sudah ada jawabannya ya dari gambar ini. Melantai dasar sebuah gedung, apakah mungkin gitu ya berjalan melalui setiap pintu di lantai hanya satu kali saja? Jika boleh,
mulai memasuki pintu yang mana saja. Jadi ada pintu di situ bisa dilewati, maka ini contoh hasil jawabannya. Nyatakan ruangan sebagai simpul ya, dan pintu antar ruangan dengan sebagai sisi gitu ya. Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali, tidak harus kembali ke titik asal atau melewati sisi tepat sekali. Ini lintasan Euler. Di dalam graf tersebut ada dua simpul yang berderajat ganjil, untuk simpul 1 dan 6. Selebihnya genap ya, dia pasti lintasan Euler. Kesimpulannya setiap itu dapat dilewati sekali saja gitu ya. Dengan gambar yang sudah dilihat seperti ini ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian beberapa aplikasi graf itu ada lintasan terpendek, dan ini tadi ya sudah dibahas ya. Ada juga pedagang keliling, tukang pos Cina, pewarnaan graf gitu ya. Nah, ini contoh untuk pedagang keliling gitu ya, seperti yang tadi ya. Diberikan sinyal kota dan diketahui jarak antar kota ya. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang sehingga tepat sekali lewatnya. Ini contohnya ya. Ada bobotnya, kan balik lagi ke semula seperti yang tadi. Kemudian aplikasi selainnya TSP ya. Contoh, Pak Pos mengambil surat di kotak pos tersebar pada N buah lokasi berbagai sudut kota. Kemudian lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Dan produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Nah, ini contoh-contoh TSP. Kemudian jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan N simpul. Nah, tadi N-1 faktorial dibagi 2. Ini contohnya memiliki ya, ada 4-1 faktorial dibagi 2, ada 4 simpul itu kurang 1 terbagi 2, sama dengan ada 3 sirkuit Hamilton. Kalau dilihat sirkuit Hamiltonnya, maka dijabarkan di bawahnya ya. Nah, jadi bisa dilihat sini ada 3 simpul. Kemudian maka kalau dilihat ini ya, dalam pembobotan gitu ya, misalnya I1, I2, I3, kemudian dalam I1 ada A, B, C, D, balik lagi ke A. Maka kalau dilihat dari bobotnya gitu ya, ada 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15, hasil bobotnya 45. Dan I kedua ya, ada A, B, C ya, D, B, A. Ini maka bobotnya ya, kalau dilihat maka bobotnya 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15 adalah 41. Kemudian yang ketiga dari A, C, B, D ke A, maka kalau dilihat dari bobotnya adalah 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 3 32. Maka sirkuit Hamilton terpendek ya dari ketiga itu adalah nilainya 32. Jika jumlah simpul N sama dengan 20, akan terdapat 9 faktorial bagi 2 sirkuit Hamilton atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Nah, jadi ini secara singkat caranya ya untuk menentukan mana yang lebih cepat ya. Kemudian persoalan tukang pos Cina ini dikemukakan oleh Megan, berasal dari Cina tahun 1962. Persoalan seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan satu daerah ya. Maka bagaimana caranya supaya balik lagi ke awal ya. Maka ini menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Nah, ini contohnya ya, ada A, B, C, D, E, F, E, B, F, A. Dan maka dia akan balik lagi ke lintasan semua, titik semula ya. Jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler-nya mudah ditemukan. Kemudian jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Kemudian jadi persoalan tukang pos Cina ini bisa menjadi seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang
jalan di suatu daerah. Jadi bisa bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, ini tanda simpul, kemudian tanda pembubutan jaraknya gitu ya. Kemudian graf ini ada pewarnaan juga ya. Ada pewarnaan simpul, pewarnaan sisi. Hanya dibahas di sini ada pewarnaan simpul gitu ya. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian hingga dua buah simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Jadi nggak boleh sama yang antar tetangga gitu ya. Aplikasi pewarnaan graf ini contohnya mewarnai peta gitu ya. Peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara. Peta diwarnai demikian hingga dua wilayah tetangga mempunyai warna berbeda. Ya. Kenapa harus berbeda ya? Karena nampak ya, kalau beda negara warnanya sama ya nggak bisa membedakan antar negara atau kecamatan. Ya. Nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden, dan setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Warna setiap simpul harus berbeda. Bentuk ke dalam bentuk simpul gitu ya. Nah, ini kalau dilihat contohnya ya, ada A adalah sebuah peta gitu ya, dan B peta dan graf yang merepresentasikan gitu ya, dan C graf yang merepresentasikan, ini grafnya aja. Kemudian kalau D pewarnaan simpul, setiap simpul mempunyai warna gitu ya, dan E 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul ya, karena tadi perwakilan yang penting tetangga, antar tetangga beda warnanya gitu ya. Ada istilah bilangan kromatik, jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta, simpulnya ya kayak X gitu ya, G. Kemudian suatu graf G mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan G sama dengan K. Kromatis gitu ya. Maka kalau dilihat ini ada warnanya 0, 1, dan 2 ya. Ada 3 warna yang digunakan, yang penting tetangga antar tetangga itu berbeda. Graf kosong ya seperti yang kemarin memiliki SG sama dengan 1, warnanya 1 ya, karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja. Graf lengkap KN memiliki SG sama dengan N, semua simpul saling terhubung hingga diperlukan N buah warna gitu ya. Karena semuanya terhubung, maka warnanya akan berbeda. Graf bipartit KMN mempunyai XG sama dengan 2, satu untuk simpul-simpul di himpunan V, satu, dan satu lagi untuk simpul-simpul di himpunan V2 gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, dia punya 2 sisi gitu ya. Nah, ada juga yang 3 ya. Ada V1 sama V2 himpunannya. Kemudian graf lingkaran dengan N ganjil memiliki XG sama dengan 3, sedangkan jika N genap maka XG sama dengan 2, dan sembarang pohon T memiliki XT sama dengan 2. Dan untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Dan ya, perkembangan teorema perwarnaan graf ada teorema 1, 2, 3 ya. Teorema 1 bilangan kromatik graf planar kurang dari sama dengan 6. Dan yang teorema 2 kurang dari sama dengan 5, kemudian teorema 3 kurang dari sama dengan 4, dimana teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad 19. Dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Nah, ini jawaban ini ditemukan oleh Apel dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Nah, kemudian ini contoh gambaran peta ya, dimana cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Kemudian aplikasi lain untuk graf penjadwalan gitu ya, misalkan terdapat 8 orang mahasiswa 1 sampai 8 gitu ya, dan 5 buah mata kuliah dapat dipilihnya ABCDEF. Kemudian tabel berikut
Memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memiliki mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah C. Nah, ini contoh gambarannya ya. Berapa paling sedikit jumlah dari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian hingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lainnya yang juga diambilnya. Maka penyelesaiannya ada simpul ya, untuk menggambarkan mata kuliah, ada sisi menggambarkan ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah atau simpul. Kemudian contoh ada gambar A bersama B, mana A hasil graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Kemudian ada B hasil pewarnaannya ya, ada simbol-simbol graf. Bilangan kumulatif graf pada gambar di atas ya adalah 2. Jadi ujian mata kuliah A dan E dan D gitu ya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Dengan ujian mata kuliah B dan C ya, B sama C, C-nya di bawah ini ya, dilakukan bersamaan tapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, D. Nah, kemudian ada latihan ya, latihan ya, silakan nanti dikerjakan ya. Kita ke absensi kanal jam 7.37 ya. Oke.